di segmen analisa sekarang kita update adalah perkembangan terkini dari kasus pembunuhan yang terjadi di Pariaman, Sumatera Barat. Kita terus Oke guys, kali ini mari kita bersama-sama kita kawal kasus yang lagi viral untuk saat ini, yaitu kasus gadis penjual gorengan. Mari kita kawal guys. Untuk saat ini infonya, tersangka IS sudah dibuat menjadi tersangka. Jadi kelihatannya mari kita kawal agar dia mendapatkan hukuman yang setimpal, agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi untuk keluarga kita atau masyarakat luas. Dan begitu juga untuk keluarga-keluarga dimanapun berada, mari bersama-sama menjaga keluarga kecil kita, baik itu anak kita, mau istri kita, mau anak laki-laki kita yang lagi viral. Terkadang-kadang di terekam CCTV juga ada kasus yang seorang sosok wanita yang mau menculik anak, itu juga termasuk viral itu guys. Dan begitu juga ini kasus pemerkosaan gadis penjual gorengan. Oke guys, kita simak sudah sampai di mana sekarang beritanya yang dari Padang Pariaman. Ikutin terus guys, mari kita simak agar kita mengikuti kasus dan kita bersama-sama mengkawal kasus ini agar gadis penjual gorengan mendapat haknya, agar yang menyakiti dia itu jangan bebas di dunia dan jangan ada lagi korban-korban yang selain dia gitu guys. Mari kita simak. Awal kasus ini karena keadilan untuk Nia, keadilan bagi Nia, keadilan bagi Nia. Bahagia sebagian masyarakat menilai apresiasi yang sangat tinggi dari kinerja kepolisian setempat dan juga ya kita dukung guys, sama-sama guys, membantu untuk menangkap tersangka Indra Septiawan yang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik guys bersama masyarakat. Salah satunya adalah keterangan dari Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono, di mana salah satu keterangan dalam press release dikatakan bahwa Indra Septiawan ini bertahan hidup selama 11 hari dengan menggunakan uang Indra Septiawan bertahan hidup selama 11 hari dengan uang 200.000 dari hasil pekerjaannya memperbaiki listrik. Apakah uang 200.000 bisa bertahan hidup selama 11 hari? Dan siapa yang membantu dia selama pelariannya? Siapa yang membantu dia selama buron selama 11 hari? Mari ikutin terus videonya guys. Kita kawal guys, kita kawal, jangan sampai kendor. Rp200.000 yang merupakan hasil pekerjaan dia atau gaji dia sebagai tukang listrik. Ini sebagai orang yang bisa berpikir ya, masyarakat gitu. Kita bertanya-tanya, apakah mungkin
menyertai untuk kebutuhan dia selama pelarian tersebut. Ini akan kita dalami karena memang ada potensi sangat kuat ada peranan orang lain yang membantu dia selama ini bisa kabur selama 11 hari. Sebelum kita lanjutkan, aku ingatkan teman-teman, jangan lupa. Mungkin kalau menurut teman-teman, apakah ada peranan orang lain yang membantu dia selama pelarian 7 hari? Subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa guys, subscribe channel YouTube ini agar saya bisa mengkawal terus kasus ini dan memberikan informasi-informasi kepada teman-teman tentang kasus gadis penjual gorengan. Pembunuhan berencana, hukumannya adalah mati atau seumur hidup. Tetapi aku lihat di sini dari pihak penyidik juga masih mencari perilaku dari Indra ini karena dia juga cukup cerdas teman-teman. Dia ngerti bahwa dia punya pengalaman loh, 2 kali masuk penjara loh. Jadi dia itu sudah ngerti bahwa kalau ternyata ditemukan ini spontanitas, ya hukumannya kan paling maksimal hanya 15 tahun penjara. Dia ini mengatakan bahwa kalau alibinya kan mengenai motif ya, dia beli gorengan di hari Jumat tersebut sore bersama dengan 3 temannya. 3 temannya sudah pergi memisahkan diri, kemudian dia tiba-tiba menunggu dan juga mengejar si Nia tersebut di suatu tempat yang sepi, kemudian dilakukanlah peristiwa tersebut. Dia tuh sudah ngerti bahwa ini akan digiringnya adalah ke unsur yang spontanitas. Dia pengen bahwa ya saya tiba-tiba aja ada keinginan hasrat tersebut. Beberapa kejanggalannya menurut aku adalah pertama begini, dalam yang spontanitas dengan yang berencana, yang membedakan adalah adanya jeda. Spontanitas atau berencana. Spontanitas atau berencana. Mari kita simak terus videonya teman-teman. Ya, antara niat dengan perilakunya. Kalaupun yang dikatakan oleh Indra ini betul bahwa teman-temannya 3 orang tersebut tidak ada peranannya dalam kasus ini, tidak terlibat, ya itu udah termasuk berencana karena dia beli gorengan ya pertama kali bersama teman-temannya, selesai kelar, udah gitu mereka makan bentar, mereka terpisah, kemudian Indra menunggu untuk melakukan hal tersebut ke Nia, walaupun tujuan awalnya katanya hanya untuk melampiaskan keinginannya, tidak ada rencana untuk melampiaskan keinginan IS kepada gadis penjual gorengan. Nia, tetapi aku tidak yakin Nia, gadis penjual gorengan. dengan dia telah melakukan katanya menyekap mulutnya Nia kurang lebih adalah 6 menit. Setelah itu dia udah nggak sadar. IS menyekap mulutnya Nia selama 6 menit. Nah, ini manusia normal kalau kita berenang tenggelam ke air ya, berenang kita nggak muncul ke air itu paling lama kan hanya 2 menit, lebih dari itu kita udah pasti nggak bisa tertolong lagi. Itu 6 menit loh menurut Kapolda Sumbar ini. 6 menit bahwa si Indra Septiawan membekap Nia selama 6 menit. Kemungkinan besar sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini harus diklarifikasi dengan hasil otopsi nanti. Dan setelah selesai pun hasil otopsi nanti harus dijelaskan. Ini akan diseret kurang lebih adalah 300 meter dari TKP pertama. Nia diseret kurang lebih 300 meter dari TKP, kemudian dibawa ke TKP kedua. Ini dibawa ke TKP dari TKP pertama ke TKP kedua, kurang lebih jaraknya 300 meter. Keluarga sempat bertanya ini ya, lokasi TKP kan ada 2 di kasus ini teman-teman. Keluarga itu bertanya-tanya, kok Nia itu dibawa ke sebuah tempat di sebuah bukit-bukit ya, yang lokasi itu ada jurang sempit. Nia dibawa ke lokasi perbukitan yang di pinggir-pinggirnya itu ada jurang-jurang guys. Kok dia bisa ngebawa leluasa seperti itu? Ya ternyata ada penjelasannya karena dia nggak sadarkan diri, makanya diseret seperti itu. Kenapa nggak diangkat, harus diseret? Karena memang badannya dari Indra ini juga nggak gede kan ya, paling berat badannya 50-an kilogram, tingginya juga mungkin 160 cm, dan secara logika Nia pun yang tinggi badan juga kurang lebih sama, dia juga pernah menjadi guru pencak silat, yang artinya dia juga ngerti bela diri. Nia diidentifikasi
dia guru pencak silat guys, guru pencak silat, dan bisa juga menjadi, dia juga pintar untuk membela diri. Jadi ada beberapa hal yang menurut aku kayaknya nggak cocok nih ya dengan logika gitu, walaupun sampai saat ini dari pihak kepolisian mengatakan ya ini pasalnya ada 340 karena berlapis, tapi kalau yang pembunuhan berencana pada umumnya teman-teman, kalau pembunuhan berencana itu paling tidak ada 4 peranan lah. Eksekutor dan dalangnya adalah Indra Septiaman itu sudah pasti, dia orang Pasal dari semua 340. ini juga yang melakukannya. Tapi apakah ada peranan lainnya seperti Hukuman, ada peranan yang membantu, yang menutupi dan juga yang mengetahui? Apakah 3 temannya tersebut tidak termasuk dalam pembunuhan berencana? di salah satu peranan ini? Ada potensi sangat kuat bahwa ini bisa terjawab sebenarnya dengan hasil otopsi yang harusnya segera dibuka untuk menjawab keraguan dari keluarga dan juga masyarakat. Kalau cuma Indra pelakunya doang, kenapa? Dari data otopsi nanti bisa kelihatan ini luka-lukanya. Dari data otopsi nanti bisa kelihatan ada berapa orang pelakunya guys. Adalah hanya dilakukan oleh 1 orang. Misalnya ternyata di tubuhnya ini ditemukan cairan lebih dari 1 misalnya, di tubuh, ataupun juga rambut, ada jejak sidik jari dan sebagainya. Itu akan menjadi petunjuk yang tak terbantahkan bahwa ini lebih dari 1 orang gitu. Terus juga siapa yang memasok makanan selama ini? Karena kan ditemukan ya ada kayak siapa yang memasak makanan selama 11 hari dan sejenisnya. Dan uniknya juga dia kan bersembunyi di salah satu rumah warga yang sudah tidak dipakai lagi, tapi dipakainya tuh kalau cuma lebaran doang. Dia mendapatkan kunci masuknya dari mana? Dia mendapatkan kunci masuknya dari mana? Dari siapa? Karena pada saat warga, misalnya Buyung ya, salah satu warga yang mengatakan bahwa ada 2 teman yang sedang menjaga di area rumah ini, dan mereka melihat jejak kaki, kemudian laporan dari seorang ibu melihat dia masuk ke rumah tersebut, kemudian persiapan semuanya dan diminta kunci rumah tersebut. Artinya apa? Kalau dari warga masih meminta kunci rumah tersebut dan dibuka itu bisa nggak rusak dan terkunci dari dalam. Artinya siapa yang memberikan akses ke situ ini belum disampaikan dari pihak kepolisian. Siapa yang memberikan akses sama dia bahwa disanya dia itu bisa ke dalam, masuk ke dalam rumah itu? Manapun, karena pelaku tangkap dari warga pun mereka masuknya itu melihatnya jendelanya semuanya tidak ada kerusakan atau pintunya nggak ada kerusakan. Bagaimana si Indra bisa masuk? Kalau memang ada seseorang yang membantu dia masuk ke sana, ya ini potensinya adalah peranannya sebagai orang yang membantu ataupun juga yang peran membantu. Ada yang banyak curiga. Teman-teman dari Indra ini kan sempat disebutkan namanya ya, waktu penyidikan menangkap pertama kali Indra, waktu dia diturunkan dari loteng. Kamu sama siapa dalam bahasa Padang? Sayang sekali bahasa Padangku. Saya kurang paham bahasa Padang guys. Siapa teman-teman kamu? Ada menyebutkan kayak nama Jawa atau siapa lagi gitu. Terus dia memang mengatakan bahwa kamu sendirian, aku sama siapa lagi? Enggak, aku sendirian gitu. Ini unik loh, kalau dia sendirian banyak yang nggak sesuai gitu ya dengan keyakinannya karena dengan berbagai latar belakang tersebut. Nah, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono juga menegaskan sekali lagi bahwa tujuannya tuh hanya untuk membegitukan dia 6 menit disekam atau ditutup mulutnya dan dia nggak sadarkan diri, kemudian diseret 300 meter. Oke, pengalaman seorang kriminal tuh cukup jarang ya, arti lalu ia melakukan kriminal itu dan tersangka hanya bawa uang 200.000 rupiah, sisanya jadi pekerjaan tukang listrik. 200.000 rupiah dengan latar belakang dia tahu lokasi-lokasi tersebut, yang kemungkinan besar uang tersebut dia beli makanan, beli rokok dan sebagainya. Dan memang nggak mungkin ya semua pada apakah orang yang ada di kawasan tersebut sudah tahu sosok Indra ini lalu daftar di PO, karena keterangan dari Kapolda Sumatera Barat bilang bahwa belum tentu semua pedagang yang berhubungan gitu ya sama si Indra ini tahu bahwa dia adalah DPO. Mungkin nggak seperti itu, orang nggak ngerti. Walaupun sudah viral secara nasional, tapi mungkin di daerah-daerah mereka nggak mengerti. Viral secara nasional. Mungkin juga ada kesalahan. IS viral secara nasional. Gadis penjual gorengan Kalau aku lihat di sini telah dibunuh ada yang bertolak belakang. oleh IS, viral secara nasional. Kalau malam lalu dia pulang ke rumah kosong tersebut untuk menginap. Berarti dia beli makanannya malam hari. Jam berapa? Bukankah justru jam 7, jam 8 itu justru
bisnisnya atau bahkan malah melakukan itu di daerah tersebut. Ini ada beberapa memang nggak bisa dipungkiri. Aku juga nggak yakin sih ini bahwa beneran dia sendirian gitu. Apakah jangan-jangan dia selingkuh menutupi orang lain ya? Karena dia kan juga penjual narkoba yang sebenarnya ada sabu di situ. Apakah dia menutupi bandarnya gitu? Siapa bandarnya yang mensupport, yang memberikan suplai sabu yang ditemukan oleh penyidik di tas hitamnya? Jadi kasusnya juga ada kasus sabu guys di situ guys. Misalnya, kayaknya sih memang ini bakal ada efek domino dari kasus ini teman-teman. Ada efek domino dari kasus ini katanya teman-teman. Keluarga bisa lebih banyak mempertanyakan kepada penyidik terkait dengan hasil otopsi. Hasil otopsinya akan menjawab semuanya, apakah benar cuma satu orang atau tidak. Dan untuk mengkonfirmasi juga, nantinya dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, jangan sampai gitu dugaan ada salah tangkap kan juga cukup tinggi ya ke polisi saat ini. Dicek juga data ilmiahnya, nggak cuma sekedar keterangan saksi atau pengakuan, tapi dicek apakah ada cairan sperma misalnya yang tertinggal. Apakah ada cairan sperma yang tertinggal di Nia? Apakah itu cuma satu doang? Apakah itu hanya satu orang? Itu belum ada klarifikasinya. Atau Dan berapa aku orang? berharap Itu belum urusan terindikasi. seperti ini dari pihak penyidik tidak melakukan kesalahan-kesalahan, karena ini kan sering terjadi juga ya, banyak di kasus-kasus yang kita bahas selama ini ternyata dokter otopsinya tidak melakukan pengecekan yang sebegitu dalamnya. Ya kayak kasus Vina dan Eki lah ya. Ya kalian sudah paham lah, aku tidak mau terlalu mengkritisi hal tersebut, karena kita harus apresiasi juga dari penyidik yang luar biasa hebat bisa menangkap si Indra Septiaman, walaupun masih ada beberapa pertanyaan kejanggalan dari masyarakat yang belum terpuaskan dan juga terjawab secara utuh. Sementara ini yang bisa kita update terkait dengan pencarian untuk keadilan untuk Nia, gadis penjual gorengan di Pariaman, Sumatera Barat. Kita akan terus kawal kasus ini, jangan sampai Kita terus kawal kasus ini guys. ini hanya mendapatkan hukuman yang sifatnya angka, harus mendapatkan yang huruf, jadi hukuman mati atau seumur hidup, agar Jangan tidak mendapatkan hukuman angka. Kalau kita bisa mendapatkan hukuman huruf guys. Ini sudah ketiga kalinya berarti dia masuk penjara. Udah 3 kali dia masuk penjara guys. Akan terus ada begitu lagi dan begitu lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita kawal terus kasus Nia, gadis pedagang gorengan. Terima kasih.